Baik, kita mulai bahas contoh soal sifat-sifat logaritma ya. Yang pertama, jika diketahui log 2 sama dengan 0,301 dan log 3 sama dengan 0,477, maka berapa nilai dari log 1,5? Ketika ditanya log 1,5, kemudian diketahui log 2 dan log 3, ingat bahwa sebuah pertanyaan itu akan ada hubungannya dengan sesuatu yang sudah diketahui. Nah, apa hubungannya 1,5 dengan 2 dan angka 3 gitu kan yang sudah diketahui? Ingat-ingat aja, kita cari tahu aja 1,5 hubungannya dengan 2 dan 3. Oh ya, kan? 3 bagi 2 itu 1,5 gitu kan. Jadi kita bisa pakai 3 bagi 2. Nah, kalau 1,5 ini merupakan log 3 bagi 2. Bagi log 2, karena apa? Karena 3 dibagi 2 itu sama dengan 1,5, ya kan? Nah, jadi log 1,5 sama dengan log 3 dibagi log 2. Ingat, kalau sifat pembagi itu jadi pengurang. Sifat pengurang bisa jadi pembagi, ya kan? Pengali jadi penjumlahan, penjumlahan jadi pengali. Jadi itu sifat yang bolak-balik yang harus diketahui ya. Nah, log 3 per log 2. Log 3 per log 2 itu sama dengan log 3 dikurangin log 2, ya kan? Sifat pembagi jadi pengurang. Nah, log 3-nya berapa? 0,477. Log 2-nya 0,301. Jadi 0,477 dikurangi 0,301. Maka hasil dari log 1,5 adalah 0,176. Oke. Kemudian nomor 2. 4 log X sama dengan 2. Berapa nilai X? Nah, ya kan? 4 pangkat X sama dengan 2. 4 pangkat berapa? 4 pangkat berapa? 4 log X sama dengan 2, ya kan? X-nya berapa gitu. Nah, ingat-ingat aja, logaritma itu kebalikan dari eksponen. Jadi, kalau ada soal seperti ini, ditanya ini numerusnya berapa, kita ubah aja bentuknya jadi ke eksponen. Ketika bentuk logaritma 4 log X sama dengan 2, maka bentuk eksponennya berapa? Ingat, basis tetap basis, ya kan? Hasil di logaritma sama dengan pangkat di eksponen. Kemudian numerus adalah hasil dari eksponen. Jadi kita ubah 4 log X sama dengan 2 itu ke dalam eksponen. 4 pangkat 2 sama dengan X, ya kan? 4 pangkat 2 berapa? 16. Maka 16 itu sama dengan X. Udah ketemu nih, X-nya adalah 16. Betul nggak sih jawabannya? Kita cek aja. 4 log 16 sama dengan 2. Betul kan? 4 pangkat 2 itu 16. Nah, gitu ya. Oke, nomor 3. Sederhanakanlah ekspresi berikut. 2 log 8 pangkat 4. Ya kan, numerusnya di pangkat ini. Ingat, ketika pangkatnya ada di numerus, dia itu bisa pindah menjadi ke depan, pindah ke depan, jadi pengali di bagian atas, ya kan. Sifat nomor 4. Pokoknya sifat yang ada di numerusnya itu dipangkatkan. Nanti cek lagi di catatan. Jadi kita sederhanakan 2 log 8 pangkat 4. Nah, 4-nya kita pindahin ke depan, kan? 4 dikali sisa apa nih? 2 log 8. 4 dikali 2 log 8. 4 dikali 2 log 8 itu adalah 3, ya kan? 2 pangkat berapa yang hasil 8? 2 pangkat 3. Nah, 2 log 8 adalah 3. Maka 4 kali 3 adalah 12. Jadi jawabannya 2 log 8 pangkat 4 itu adalah 12. Kemudian nomor 4. Jika 2 log 3 sama dengan X, maka 8 log 9 berapa? Ingat ya, ketika ada diketahui, terus ada pertanyaan, berarti pertanyaan itu ada hubungannya dengan yang diketahui. Ini 2 log 3 sama dengan X. Mau nggak mau, kita harus menggunakan 2 log 3, ya kan? Gimana caranya si 8 log 9 ini berubah jadi 2 log 3? Jadi, kita harus pecah ke eksponen. 8 itu bentuk eksponennya dari berapa pangkat berapa? Ingat ya, kalau logaritma itu kita harus tahu pecah jadi perkalian atau pecahan, bukan pecahan. Ya, pecahan bisa, kemudian pangkat dan sebagainya, dan bakal sering banget gitu ya ngubah jadi pangkat. Nah, 8 itu adalah 2 pangkat 3, ya kan? 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Jadi 8 itu adalah 2 pangkat 3. 8 log 9. 8 ya ini kita ubah jadi eksponen 2 pangkat 3. Bentuknya masih di atas ya. Kan ini di atas.
basisnya di atas 2 pangkat 3 log. Nah, 9 kita ubah jadi eksponen juga. 9 itu bentuk eksponen dari 3 pangkat 2. 2 pangkat 3 log 3 pangkat 2. Nah, ingat-ingat lagi. Ketika ada pangkat di numerus, maka dia pindah ke depan, ya kan? Jadi, pindah ke depan dan menjadi pembilang atau pindah ke depan di atas posisinya gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya pangkatnya di basis, dia tetap pindah ke depan juga nih, tapi posisinya ada di bawah atau menjadi pecahannya di bawah, ya kan? Jadi kita pindahin 2-nya ke sini, kemudian 3-nya ke sini. Pindah 2/3, sisa berapa nih? Sisa 2 log 3. 2/3 dikali 2 log 3. 2 log 3 nih kita udah tahu hasilnya 2 log 3 itu adalah X, ya kan? Jadi 2/3 dikali X. Nah, ini jawabannya. Ya, itu. Sifat nomor 4, pangkat numerus pindah ke depan menjadi pengali di atas. Pangkat basis pindah ke depan menjadi pecahan atau sifat nomor 5. Harus cari-cari ya. Itu. Kemudian nomor 5. Nilai dari 5 log 1/25 adalah, nah, 5 pangkat berapa yang hasilnya adalah 1/25, gitu kan. Nah, ingat-ingat nih, ketika di eksponen, pangkat negatif itu ketika mau diubah jadi pangkat positif, dia jadi pecahan kan, 1/. Nah, berarti 1/25 ini merupakan pangkat eksponen negatif. Jadi 1/25 ini merupakan 25 pangkat negatif 1 kan. Jadi kita ubah dulu nih, 5 log 1/25 sama dengan 5 log 25 pangkat negatif 1, ya kan? Nah, ingat lagi, pindahkan pangkat numerus ke depan. Ini numerusnya 25 kan, ada pangkatnya, pindahin pangkatnya ke depan. Negatif 1 dikali sisanya 5 log 25. Negatif 1 dikali 5 log 25 adalah 2. Jadi negatif 1 kali 2 adalah negatif 2. Gitu ya. Jadi harus sering latihan buat kapan kita pakai sifat nomor 1, kapan kita pakai sifat logaritma nomor 2, dan sebagainya gitu. Dan bisa jadi satu soal itu bisa menggunakan beberapa sifat logaritma kayak gitu, termasuk eksponen juga sama. Dan tolong kuasain materi eksponen dan logaritma karena akan kepakai untuk di bab 2, bab 3, dan selanjutnya gitu kan. Oke. Selanjutnya adalah fungsi logaritma. Nah, ini materi terakhir di bab eksponen dan logaritma. Nah, ini singkatnya. Kemarin udah ada fungsi eksponen, ya kan? Apa bedanya fungsi eksponen dengan fungsi logaritma? Fungsi eksponen itu kita mencari tahu jumlah akhir, ya kan? Pertanyaannya kayak berapa jumlah ketika sudah berapa jam gitu kan? Berapa harga motor setelah berapa tahun gitu? Jumlah akhir yang ditanya. Sementara kalau logaritma itu mencari waktu atau periodenya. Jadi kayak berapa lama waktu agar bakteri itu bisa menjadi 32.000 misalnya. Atau berapa lama periode untuk harga handphone tuh jadi 1 juta gitu kan. Nah, cari waktunya, jadi cari pangkatnya, ya kan. Nah, atau singkatnya, ketika kemarin rumusnya ibu samain ya. Jadi mau rumus fungsi eksponen ataupun logaritma, rumusnya adalah y sama dengan a dikali b pangkat x, dimana y itu adalah yang dicari atau nilai akhir, ya kan. A ini merupakan nilai awal, b ini perubahan, dan x ini merupakan waktu atau periode. Nah, fungsi eksponen itu kan mencari y ya, fungsi eksponen itu mencari y, sedangkan fungsi logaritma itu adalah mencari x-nya, pangkatnya yang dicari gitu. Oke, ini contohnya bisa hampir sama juga sama fungsi eksponen, cuman kita lihat di sini apa yang ditanyakan gitu ya. Populasi suatu kota pada tahun 2020 adalah 100.000 jiwa. Jika laju pertumbuhan penduduk adalah 3% per tahun, pada tahun berapa populasi tersebut akan mencapai 200.000 jiwa? Nah, ini pertumbuhan ya, laju pertumbuhan. Berarti, nah di sini juga ada 3% atau ada rasio ya. Jadi, B-nya itu adalah 1 ditambah R karena pertumbuhan. Oke. Kita lihat di sini, pada populasi suatu kota pada tahun 2020 adalah 100.000 jiwa. Berarti ini adalah A ya, diketahui A sama dengan 100.000 jiwa.
Kemudian laju pertumbuhan 3% per tahun. Nah, kalau yang persen-persen itu rasio ya, R sama dengan 3%. 3% itu adalah 3 per 100. Jadi 3 per 100 adalah 0,03. Maka B-nya adalah perubahannya adalah 1 ditambah R karena pertumbuhan. Jadi B sama dengan 1 ditambah 0,03 ya. R-nya 0,03. 1 tambah 0,03. Jadi B-nya perubahannya adalah 1,03. Nah, sekarang pada tahun berapa? Tahun berapa nih, ya kan? Pertanyaannya tahun berapa? Waktu yang ditanyainnya. Nah, akan mencapai 200.000 jiwa. 200.000 jiwa ini hasil tertentu ya kan? Y-nya, hasil akhirnya. Berarti Y sama dengan 200.000 jiwa. Yang ditanyain adalah X atau pangkatnya, waktunya yang ditanyain ya. Nah, kita masuk ke rumusnya. Rumusnya kita sama Y sama dengan A dikali B pangkat X. Tadi Y-nya ya. Y-nya adalah 200.000 jiwa. Maka kita masukkan 200.000 sama dengan A-nya 100.000 ya. A-nya 100.000 dikali B-nya tadi 1,03 pangkat X. Nah, yang ditanya adalah X-nya ya. Ketika ada kayak gini, kita pindahin nih. Pindahin yang samanya kan 100.000, ini kan pengali di sini. Kita pindah ruas. Jadi pembagi. 200.000 dibagi 100.000 karena 100.000 pindah ruas ya, jadi pembagi. Pengali pindah ruas jadi pembagi. 200.000 dibagi 100.000 sama dengan 1,03 dipangkatkan X. 200.000 dibagi 100.000 sama dengan 2 ya kan, sama dengan 1,03 pangkat X. Nah, kita mau nyari X-nya aja, gimana caranya ya kan? Berarti si X ini X sama dengan 1,03 log 2 ya, ini pindah jadi numerus. Ini jadi basis, ini jadi numerus. 1,03 log 2. Nah, hasil dari 1,03 log 2 itu adalah 23,45 tahun. Artinya 23 sampai 24 tahun setelah tahun 2020. Atau ketika tahun 2043 atau 2044. Jumlah penduduk akan mencapai 200.000 jiwa ya di tahun 2043 atau 2044. Nah, untuk menghitung logaritma menggunakan kalkulator, dia harus diubah ke basis 10 atau sifat nomor 6. Nanti kalian buka lagi sifat nomor 6. Ketika 1,03 log 2, nah pakai kalkulator kalian nggak bisa ngetik 1,03 log 2, itu nggak bisa, itu hasilnya error ya, atau hasilnya akan salah. Maka kalau mau pakai kalkulator, kita ubah dulu ke basis 10 atau ubah ke sifat nomor 6, dimana log ini ya, numerus itu di atas, basis pindah ke bawah. Jadi log 2 per log 1,03. Ini kan kalau misalnya tidak ditulis di sini ada angka 10 ya, basisnya ada 10. Jadi ini 10 log 2, 10 log 1,03. Nggak jadi masalah, asal sama basisnya kan untuk sifat nomor 6 ini. Log 2 per log 1,03. Jadi ketika di kalkulator kalian ketik dulu log 2 baru dibagi log 1,03. Nanti hasilnya 23,45 sekian gitu ya. Nah, ini itu untuk fungsi logaritma contoh yang ke-1. Contoh yang kedua, dosis awal suatu obat adalah 250 mg. Konsentrasi obat dalam tubuh menurun 20% setiap jam. Berapa lama waktu yang dibutuhkan agar konsentrasi obat tersisa 100 mg dalam tubuh? Nah, ini penurunan ya, fungsi penurunan. Jadi kalau fungsi penurunan, perubahannya B-nya itu udah dikurang ya. A-nya ya kan, ketahui dosis awal 250 mg, maka A-nya adalah 250 mg. Kemudian rasionya adalah 20% setiap jam ya kan. 20% itu 20 dibagi 100 sama dengan 0,2. Sedangkan perubahannya B-nya itu karena penurunan jadi 1 dikurangi R ya kan. 1 dikurangin R-nya itu adalah 0,2. Maka 1 kurang 0,2 sama dengan 0,8. Ini B-nya. Kemudian yang diketahui akhirnya itu agar konsentrasi tersisa 100 mg nih. Akhirnya itu 100 mg. Berarti Y-nya adalah 100 mg. Berapa lama waktu? Nah, ingat ya, kalau misalnya ditanyain waktu
waktu itu pasti fungsi logaritma, nanti pakainya logaritma waktu, makanya T-nya adalah X. Jawab pakai rumusnya masih sama, Y sama dengan A dikali B pangkat X. Y-nya adalah 100 sama dengan A-nya 250 dikali 0,8 pangkat X. Kita pindah ruas lagi, 250 pindah ruas ke kiri, jadi pembagi 100 dibagi 250 sama dengan 0,8 pangkat X. Ini kita coret satu angkanya, satu nolnya, sama-sama coret satu, berarti tinggal 10 bagi 25. 10 bagi 25 itu 0,4. 0,4 sama dengan 0,8 pangkat X. Ingat kita mau cari X-nya, maka 0,8 menjadi basis log 0,4. 0,8 log 0,4 kalau di kalkulator berarti log 4 log 0,4 dibagi log 0,8. Nah, hasilnya apa itu namanya? Diperkirakan ya, diperkirakan karena hasil aslinya nggak kayak gini. Diperkirakan 4,11 jam. Ya, 4,11 jam akan tersisa dosisnya menjadi 100 miligram. Oke, kayak gitu tuh udah beres pertemuan kita ya di bab eksponen dan logaritma. Silakan dimurojaah kembali gitu ya, dipelajari kembali. Habis ini kita ulangan ya, kuis.